Bab 29. Dua orang masuk ke ruang pertemuan, salah satunya adalah Lin Yong, dan yang lainnya memakai karung, jadi tidak mungkin untuk mengetahui siapa mereka. Meskipun keluarga Su bukan keluarga kaya di Yuncheng, mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun membuat masalah di perusahaan, dan bertanya dengan dingin, "Siapa kamu? Kamu berani datang ke keluarga Su saya untuk membuat masalah?" Setelah Lin Yong melirik Julia Su, dia berkata, "Wanita tua, nama saya Lin Yong. Anda pasti pernah mendengar nama saya sebelumnya." Lin Yong. Semua kerabat keluarga Su di ruang konferensi menjadi gelisah. Orang ini bukan sosok kecil di Yuncheng. Dengan kemampuan keluarga Su, dia tidak bisa diprovokasi sama sekali, tapi kenapa dia datang ke keluarga Su membuat masalah? Jadi itu saudara Yong. Aku tidak tahu ada apa denganmu datang ke perusahaan kami? Nada wanita tua itu tiba-tiba berubah, dan dia memanggil saudara Yong dengan kagum. Status sosial tidak dinilai dari usia. Wanita tua itu memiliki posisi dan otoritas yang tinggi di keluarga Su, tetapi untuk orang-orang seperti Lin Yong, itu tidak layak disebut. Wanita tua itu sangat sadar akan hal ini. "Saya membantu keluarga Su memecahkan masalah, dan saya di sini untuk mengambil minyak dan air," kata Lin Yong sambil tersenyum. "Jika kamu benar-benar melakukan sesuatu untuk keluarga Su saya pasti tidak akan membiarkan kamu datang ke sini dengan sia-sia." Wanita tua itu tahu bahwa orang seperti ini sulit untuk dihadapi, dan dia punya banyak alasan untuk meminta uang. "Jika kamu maju ke depan, bagaimana keluarga Su bisa terbebas dari bencana jika tidak bangkrut? Wanita tua, kamu pasti menghabiskan uang itu dengan baik." Setelah Lin Yong selesai berbicara, dia merobek tudung orang di sampingnya. Ketika Eric Su melihat orang itu, wajahnya langsung menjadi pucat. Bukankah ini Cheng Gang? Bagaimana dia bisa jatuh ke tangan Lin Yong? Lin Yong menendang Cheng Gang dan berkata, "Jangan beritahu wanita tua itu apa yang kamu lakukan." Hidung Cheng Gang memar dan wajahnya bengkak. Dia banyak dilayani tadi malam. Setelah beberapa kali dipukuli, dia sudah sangat takut pada Lin Yong, jadi dia buru-buru berkata, "Wanita tua, Eric Su memintaku untuk melakukan segalanya." "Kamu berbicara omong kosong." Eric Su tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Cheng Gang dengan marah dan berkata, "Jangan memfitnahku, aku sama sekali tidak mengenalmu." Cheng Gang mengangkat kepalanya dan menatap Eric Su dengan ganas. Jika bukan karena bajingan ini, apakah dia akan berakhir seperti ini? Meskipun dia tidak tahu mengapa Lin Yong tidak berani memperhatikan pendukungnya, tetapi sejak kejadian kemarin, pendukungnya belum muncul, yang menunjukkan bahwa dia kemungkinan besar akan ditinggalkan. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus melakukan apa yang diinginkan Lin Yong. "Eric Su, kamu berbicara omong kosong padaku. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menargetkan keluarga Su tanpa alasan?" kata Cheng Gang. Eric Su benar-benar panik. Begitu wanita tua itu mengetahui hal ini, masa depannya pasti akan hancur. Belum lagi mendambakan posisi ketua, akan sulit baginya untuk tetap tinggal di keluarga Su. Dia ingin mengusir Julia Su dari rumah, tapi sekarang dialah yang diusir, kemungkinan besar dialah orangnya. "Julia Su, ini semua salahmu, bukan? Kamu membiarkan dia memfitnahku." Eric Su menunjuk ke arah Julia Su, wajahnya penuh amarah. Julia Su berkata dengan dingin, "Kamu membantuku menghubungi Cheng Gang, bagaimana mungkin aku berkolusi dengannya? Eric Su, apakah kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan sendiri?" "Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, aku tidak tahu apa-apa." Dengan putus asa, Eric Su berjalan ke arah wanita tua itu, penuh dengan keluhan. Wajah wanita tua itu seberat air. Dia tahu bahwa Cheng Gang tidak akan memfitnah Julia Su tanpa alasan, dan dia juga bertanya tentang masalah ini. Tidak ada yang tahu siapa yang menargetkan keluarga Su. Mengapa Eric Su mengetahuinya, dan bisa membantu koneksi Julia Su? "Saya pikir itu mungkin hanya keberuntungan Eric Su, tapi saya tidak menyangka akan begitu. Dia juga memintaku untuk menyerang Julia Su, dan kemudian mengungkap masalah ini di Yuncheng, mempermalukan keluarga Sumu, dan mengusir Julia Su dari keluarga Su," lanjut Cheng Gang. Kalimat ini membuat wajah Eric Su malu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Yong akan keluar di tengah-tengah rencana yang mulus, tetapi bagaimana Julia Su bisa mengenal Lin Yong? Kerabat keluarga Su tahu bahwa jika urusan Eric Su terungkap, wanita tua itu pasti tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Jika dia masih memihak Eric Su saat ini, dia akan mendekati kematian. "Eric, kamu benar-benar keterlaluan, bagaimana kamu bisa melakukan hal tercela seperti itu? Julia juga anggota keluarga Su, bagaimana kamu bisa menyakitinya?"
Sia-sia aku masih sangat mempercayaimu, jadi itu semua salahmu. Kulit Yihan Su juga tidak terlihat bagus. Dia tahu tentang masalah ini sejak lama. Meskipun dia tidak melakukannya, adalah kejahatan untuk tidak melaporkannya jika dia mengetahuinya. Jika nenek menyalahkannya, dia tidak akan melakukannya kehidupan yang baik. Nenek, aku tidak tahu apa-apa, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, kata Yihan Su kepada wanita tua itu. Bu, Erik bingung tentang masalah ini. Jangan terlalu menyalahkannya. Aku akan mengajarinya dengan baik. Gulian Su tidak ingin melihat Erik Su kehilangan kekuasaannya di perusahaan. Kerabat lain tidak berani angkat bicara untuk Erik Su, tapi kami harus membantu. Ekspresi wanita tua itu kaku. Bagaimana ini akan berakhir setelah kekacauan yang begitu besar? Tidak memberikan penjelasan kepada Julia Su, sepertinya dia terlalu memihak, tetapi jika dia benar-benar ingin mengusir Erik Su dari keluarga Su, wanita tua itu tidak dapat melakukannya. Meskipun Julia Su telah membawa banyak manfaat bagi keluarga Su, di mata wanita tua itu, berat badan Julia Su tidak bisa dibandingkan dengan Erik Su, dan hanya Erik Su yang dapat mewarisi keluarga Su di masa depan. Kakak Yong, masalah ini adalah masalah internal keluarga kami. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena telah membantu saya. Tanyakan saja seberapa banyak yang Anda inginkan, kata wanita tua itu kepada Lin Yong. Pencatutan Lin Yong hanyalah alasan, masalah ini diperintahkan oleh Sebastian Han. Dia hanya mengikuti perintah, dan berkata, karena wanita tua itu sangat jujur, saya, Lin Yong, tidak bodoh, menunggu Anda untuk berurusan dengan ini. Masalah, baiklah, aku akan datang mencarimu lagi. Setelah berbicara, Lin Yong membawa Cheng Gang dan keluar dari perusahaan. Ada keheningan di ruang konferensi, Erik Su berlutut di depan wanita tua itu, tidak berani bernapas. Kerabat lainnya juga diam. Lagi pula, Julia Su adalah penanggung jawab proyek Chengqi. Bagaimana keluarga Su dapat berkembang di masa depan tergantung pada kerjasama dengan Ruo Sui Real Estate. Erik Su telah melakukan hal yang sangat tercela dalam hal ini. Bahkan jika wanita tua itu ingin memihak, dia mungkin memberinya pelajaran besar. Julia, karena dia menyakitimu, terserah padamu untuk memutuskan bagaimana menghadapinya, kata wanita tua itu kepada Julia Su. Julia Su bingsue pintar, jika wanita tua itu benar-benar memutuskan untuk menghukum Erik Su, bagaimana dia bisa membiarkannya membuat keputusan, dia jelas tidak tahan ketika mengatakan itu. Selain itu, Julia Su tahu bahwa jika dia membuat permintaan yang berlebihan, apakah nenek akan menerapkannya atau tidak, dia pasti akan memberinya kerugian. Nenek, terserah kamu untuk membuat keputusan, kata Julia Su, bahkan jika dia merasa tidak yakin, dia hanya bisa menahannya. Wanita tua itu mengangguk dengan logis, dan berkata kepada Erik Su, kamu tidak harus datang ke perusahaan selama ini, pulanglah dan renungkan dirimu sendiri. Erik Su menundukkan kepalanya, dan senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Nenek hanya memintanya untuk merenungkan kejadian yang begitu serius. Sepertinya posisiku di hati nenek masih tak tergoyahkan. Nenek, aku tahu aku salah. Aku harus merenungkan diriku selama ini, kata Erik Su. Tidak ada yang boleh menyebutkan masalah ini di masa depan, kata wanita tua itu kepada kerabat lainnya. Asteris-asteris penutup telanjang, dan tanpa menutup-nutupi sedikit pun. Julia Su menarik napas dalam-dalam, menatap wanita tua dari keluarga Su dan berpikir, suatu hari aku akan membuktikan kepadamu bahwa Erik Su sama sekali bukan kandidat terbaik untuk mewarisi keluarga Su. Baru setelah wanita tua itu meninggalkan ruang pertemuan, kerabat lainnya tersenyum. Erik, jangan pedulikan apa yang baru saja kami katakan. Kalau begitu, jika kami mengatakan hal-hal baik untukmu, itu hanya akan membuat wanita tua itu marah. Ya, bukannya kamu tidak tahu temperamen wanita tua itu. Semakin banyak kamu berbicara untuknya, dia akan semakin malu. Erik Su berdiri, tanpa sedikit pun tanda introspeksi di wajahnya. Dia menatap Julia Su dengan bangga dan berkata, Julia Su, kamu beruntung kali ini dan membiarkanmu melarikan diri, tetapi lain kali kamu pasti tidak akan seberuntung itu. Nenek memihak padaku, kamu sangat marah, tidak mungkin, siapa yang menjadikanku orang yang paling penting bagi nenek, ini adalah celah antara aku dan kamu sebelumnya. Mendengar nada sombong Erik Su, Julia Su mengepalkan tinjunya erat-erat dan bodhisattva tanah liat itu juga sangat marah, apalagi dia. Julia Su, apakah kamu belum melihatnya? Kamu hanya menggunakan alat di keluarga Su. Jika bukan karena kerja sama Ruo Sui Real Estate, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang konferensi. Jika kamu ingin melawan kami, selamatkan dirimu. Yihan Su berjalan ke sisi Julia Su dengan sengaja,
katanya dengan cara yang aneh. Bab 30. Pada pukul 4.30 sore, Sebastian Han muncul di kantin, tetapi kantin masih belum buka, yang memberinya firasat buruk. Mungkinkah sesuatu yang serius terjadi di rumah? Kalau tidak, mengapa menutup pintu tanpa mengeluarkan suara? Setelah menerima Juliasu, melihat pipi Juliasu menggembung seperti ikan mas, dia jelas merajuk, dan bertanya sambil tersenyum, "Ada apa? Masalahnya sudah selesai, bukankah nenek memujimu?" Juliasu mendengus dingin, dan berkata, "Hari ini Lin Yong membawa cenggang dan mengungkap semua yang dilakukan Eriksu, tetapi nenek hanya meminta Eriksu untuk pulang dan merenung." Mendengar ini, Sebastian Han mencibir. Menurut pendapatnya, meskipun nenek akan menyukai Eriksu, bagaimanapun juga, dia akan diturunkan pangkatnya. Setidaknya dia harus menunjukkannya kepada orang lain. Merefleksikan masalah ini sepertinya terlalu konyol. Dan wanita tua itu tidak lagi hanya memihak Eriksu, dia sama sekali tidak menganggap serius Juliasu, karena dia sama sekali tidak pernah mempertimbangkan perasaan Juliasu tentang masalah ini. Jika Anda yakin tentang Juliasu, apakah Anda tidak takut dia akan memisahkan diri dari keluarga Su? Sungguh hal tua yang sombong. Ngomong-ngomong, aku baru tahu hari ini bahwa orang yang kemarin ternyata adalah Lin Yong. Kenapa dia membantuku? Aku menghabiskan sejumlah uang dan meminta Lin Yong untuk maju, kata Sebastian Han dengan ekspresi alami. Berapa banyak yang kamu habiskan? Juliasu bertanya dengan rasa ingin tahu. 100.000. 100.000. Juliasu memandang Sebastian Han dengan heran, pria yang hilang ini benar-benar menghabiskan 100.000 lagi. Ini harus menjadi gajinya selama 1 tahun penuh. Tetapi jika Lin Yong maju, dia mungkin jatuh ke tangan Cenggang kemarin, dan dia akan dicemarkan oleh Cenggang, jadi saya merasa lebih baik. Orang kaya, benar-benar kaya. Juliasu mengatupkan mulutnya dengan rasa masam. Sebastian Han tersenyum tak berdaya. Uang sepele apa ini? Jika Juliasu tahu deretan angka di kartunya, bukankah dia akan terkena serangan jantung? Sesampainya di bawah komunitas, Sebastian Han baru saja memarkir mobilnya ketika dia kebetulan menabrak Vivi Lan dan Gifon Su yang hendak keluar. Melihat Sebastian Han mengendarai Audi, bukankah ini yang diparkir di sebelah mobil mereka? Saya menebak siapa yang membelinya sebelumnya, tetapi ternyata itu milik saya sendiri. Vivi Lan berjalan ke arah Juliasu dengan marah, dan berkata, "Julia, kamu membeli mobil lain, bukan? Masalah ini akan terungkap cepat atau lambat, hanya masalah waktu." Juliasu melirik Sebastian Han, mengangguk dan mengakui, "Bu, aku." "Kamu benar-benar tidak takut nenekmu akan tahu, dan mengapa membeli 2 mobil, mengapa kamu harus memintanya untuk mengendarai mobil yang begitu bagus?" Vivi Lan memelototi Sebastian Han, dan melanjutkan, "Bukannya dia meminta untukmu." Bar. Juliasu melambaikan tangannya berulang kali, dan berkata, "Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Bastian, ini ideku." Vivi Lan tidak mempercayainya, dan bertanya kepada Sebastian Han, "Obat apa yang kamu berikan kepada putriku? Tahukah kamu seberapa serius konsekuensinya jika wanita tua itu mencurigainya? Apakah kamu melakukannya hanya untuk wajahmu sendiri? Tidak menyambut keselamatan Sia?" "Bu, berhenti bicara. Apakah kamu tidak keluar? Jangan pergi dulu," kata Juliasu. Vivi Lan melihat waktu, film akan segera dimulai, dan kemudian berkata, "Ketika saya kembali, Anda dapat menjelaskan masalah ini kepada saya dengan jelas." Setelah kedua tetua pergi, Juliasu menghela nafas, menatap Sebastian Han dengan mengeluh dan berkata, "Mengapa kamu tidak memberitahu mereka tentang membeli mobil? Bahkan jika saya mengatakannya, apakah mereka akan percaya? Dan saya tidak peduli dengan pendapat orang lain." Sebastian Han tampak acuh tak acuh. Jika dia mengatakan bahwa dia membayar kedua mobil itu, Vivi Lan dan Gifon Su juga tidak akan mempercayainya. Jadi mengapa menyia-nyiakan kata-kata mereka? Dalam 3 tahun terakhir, Sebastian Han tidak pernah peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya, yang paling penting adalah bagaimana pendapat Juliasu tentang dirinya. Sepertinya sama saja. Juliasu tampak tidak berdaya, bahkan jika tidak ada gunanya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, dia tidak akan pernah mempercayainya. Kembali ke rumah, Sebastian Han berkata kepada Juliasu, "Saya akan keluar malam ini, tidak apa-apa?" "Jika aku bilang tidak, maukah kamu pergi?" Juliasu bertanya balik. Sebastian Han mengangguk tanpa ragu. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan, silakan, tapi..." Kata-kata Juliasu tiba-tiba berakhir. "Tapi apa?"
Sebastian Han bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa. Julia Su bergegas kembali ke kamar. Dia ingin mengatakan jangan biarkan Sebastian Han pergi mencari seorang wanita, tapi dia merasa sedikit aneh dengan kata-kata semacam ini. Meskipun keduanya adalah suami istri, bagaimanapun juga mereka bukan suami istri, Julia Su masih belum terbiasa ikut campur dalam kehidupan Sebastian Han yang terlalu pribadi. Duduk di kepala tempat tidur, Julia Su mengangkat bantal, dan ada gunting tersembunyi di bawahnya, yang diletakkan di sini 3 tahun lalu. Pada tahun pertama, Julia Su akan tidur sambil memegang gunting setiap malam, dan dia secara bertahap mengendurkan kewaspadaannya sampai nanti, tetapi sekarang, dia merasa sudah waktunya untuk menyingkirkan gunting itu. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu bisa menahan kecantikanku, Julia Su berkata pada dirinya sendiri, tanpa memperhatikan pipinya yang memerah, lalu memasukkan gunting ke dalam lemari. Berdiri di depan cermin, Julia Su memandangi sosoknya, kakinya yang ramping dan indah, payudara yang bangga, wajah yang lembut dan tanpa celah. Mungkinkah dia benar-benar tidak tergoda? Bah, apa yang kupikirkan? Julia Su tersipu, benar-benar malu. Hanya ada 2 orang dalam keluarga saat mereka makan malam, karena Julia Su menjadi penanggung jawab proyek, kondisi keuangan keluarga baik, sehingga Vivilan dan Gifon Su sering tidak makan di rumah. Tapi ini juga bagus, ini memberi Sebastian Han dan Julia Su ruang untuk menyendiri. Setelah makan malam, ketika Sebastian Han hendak membersihkan meja dan mencuci piring, Julia Su berdiri dan berkata, jika ada yang harus kamu lakukan, keluar dulu, aku akan mencuci, kembali lebih awal. Sebastian Han tertegun sejenak, dan dia merasa gembira di dalam hatinya, dan berkata, tidak perlu, aku akan segera menyelesaikannya. Julia Su memelototi Sebastian Han, dan berkata, pergilah begitu aku memberitahumu, ada begitu banyak omong kosong. Sebastian Han tersenyum canggung, meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, dan berkata, kalau begitu aku akan pergi, dan aku akan segera kembali setelah selesai. Setelah meninggalkan rumah, Sebastian Han masuk ke dalam mobil dan menghubungi nomor Lin Yong. Karena kantin tidak dibuka selama beberapa hari, Sebastian Han merasa ada sesuatu yang mungkin terjadi pada bos, jadi dia meminta Lin Yong untuk memeriksanya. Saat dia sampai di rumah barusan, dia menerima pesan dari Lin Yong, jadi Sebastian Han memberitahu Julia Su bahwa sesuatu terjadi malam ini, harus keluar. Apa yang terjadi? Sebastian Han bertanya. Saudara Bastian, saya tidak bisa menjelaskan masalah ini melalui telepon, jadi saya datang kepada Anda? Kata Lin Yong. Tidak perlu, aku akan pergi ke ibu kota sihir sekarang. Ketika mereka tiba di Shanghai, setelah Sebastian Han dan Lin Yong bertemu, Lin Yong langsung berkata, Saudara Bastian, orang yang Anda minta saya selidiki bernama Mo Yang. Mo Yang. Sebastian Han mengerutkan kening dan bertanya, nama ini terdengar familiar. Lin Yong mengangguk dan berkata, dulu, ada seorang bos di Yuncheng bernama Mo Yang, tetapi 5 tahun yang lalu, dia tiba-tiba menghilang, dan kekuatannya juga runtuh dalam semalam. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Keraguan, dia adalah Mo Yang dari 5 tahun yang lalu. Sebastian Han tampak terkejut, pemilik kantin ternyata adalah Mo Yang membuat heboh 5 tahun lalu. Dengan status Mo Yang saat itu, bagaimana dia bisa menjadi pemilik kantin? Sebastian Han tiba-tiba memikirkan apa yang Mo Yang pernah katakan, untuk wanita. Sepertinya dia, seorang pahlawan, juga melepaskan segalanya demi kecantikan. Mampu meninggalkan segalanya untuk seorang wanita di puncaknya sangat mengagumkan. Apakah kamu sudah tahu apa yang terjadi dengannya sekarang? Tanya Sebastian Han. Mereka telah berteman selama 3 tahun. Sekarang dia tahu tentang ini, Sebastian Han tidak akan mengabaikannya. Ada informasi bahwa saya melihatnya di kasino bawah tanah, yang merupakan wilayah Changbin, kata Lin Yong. Changbin, dia memiliki setengah dari kasino ilegal di Yuncheng. Dibandingkan dengan bawahannya, dia tidak memiliki sebanyak Lin Yong, tetapi dibandingkan dengan sumber keuangan dan koneksi, Changbin dapat menghancurkan Lin Yong. Namun, karena Changbin adalah hanya dalam bisnis kasino bawah tanah, ya saya tidak mencoba-coba aspek lain, jadi saya jarang berkonflik dengan orang yang berpikiran sama. Saudara Bastian, Changbin ini tidak mudah dipusingkan. Meskipun dia tidak terkenal di Yuncheng, saya mendengar bahwa dia memiliki persahabatan yang dalam dengan banyak orang penting. Saya pikir lebih baik tidak ikut campur dalam masalah ini. Lin Yong mengingatkan. Kapan giliranmu untuk mengambil keputusan? Sebastian Han berkata dengan dingin.
Lin Yong dengan cepat membungkuk dan meminta maaf, Kakak Bastian, aku tidak bermaksud begitu.